Pria ini adalah perampok yang sangat lembut. Ketika dia merampok bank, dia takut Yo tua akan mengalami kram. Jadi dia membiarkan lelaki tua itu duduk dan beristirahat. Tidak hanya itu. Ketika Pak Yo berinisiatif menyerahkan dompetnya, perampok itu tidak mengambil uangnya dan berkata, merawat orang tua adalah tanggung jawab masyarakat. Pak Yo sangat terkejut dengan pernyataan itu. Karena seorang perampok bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu membuktikan bahwa orang ini tidak sepenuhnya jahat. Perampok itu baru saja pergi. Lalu Pak Yo pergi ke kantor polisi untuk memberikan petunjuk kepada polisi. Ternyata saat dia menyerahkan dompetnya kepada perampok, dia melihat tato perampok itu. Dan dia dengan antusias mengatakan polisi bahwa, jika Anda bisa menemukan seniman tato yang menato perampok itu, kalau begitu kamu bisa mengandalkan orang itu untuk menemukan perampoknya. Tapi polisi memandang rendah orang tua itu. Mereka dengan dingin berkata lelaki tua itu bisa pulang. Tetapi ketika mereka mendapat wawancara TV, mereka menyalin kata-kata Pak Yo. Jika kita dapat menemukan seniman tato itu, kita dapat menemukan perampok itu. Tapi keesokan harinya, sesuatu yang lebih buruk terjadi padanya. Dalam Kongres Pensiunan Pekerja, bos mengatakan bahwa tidak ada pengiriman resmi yang dikeluarkan oleh Amerika. Perusahaan tidak akan memiliki tanggung jawab sosial yang sesuai. Dana pensiun dipotong. Ini adalah untuk memotong semua pensiun pekerja pensiun. Pada titik ini, Yo dan dua teman lamanya, Willy dan Albert, langsung bangkrut. Yo juga tidak bisa membayar pinjaman untuk membeli rumah lagi. Dia menerima dokumen merah yang dikirim dari bank. Tidak hanya itu. Jika dia tidak bisa melunasi hutangnya dalam waktu 30 hari, bank akan menyita rumahnya. Di adegan lain, Pak Willy bahkan lebih sulit. Dia mengalami gagal ginjal. Membutuhkan transplantasi ginjal. Tapi dia tidak punya uang atau kekuatan. Jadi waktu operasi diperpanjang tanpa batas. Sejak hari itu, ketiga lelaki tua itu hanya bisa pergi makan bersama secara gratis di stasiun pasokan. Ketika mereka makan nasi dan menghadapi kehidupan mereka yang menyedihkan, Pak Yo memiliki pemikiran yang berani. Dia berkata kepada dua teman lamanya, Pak Willy dan Pak Albert bahwa, saya pikir saya mungkin harus merampok bank. Apa katamu? Aku sedang berpikir untuk merampok bank. Saya juga berpikir untuk membeli Ferrari. Saya sedang berpikir untuk bergabung dengan tim basket Knicks. Itu adalah minggu yang sempurna, bukan? Ya, sempurna. Pak Yo mengambil surat penagihan utang bank dan berkata kepada dua teman lamanya bahwa mereka ingin mengambil kembali rumahku. Bank-bank ini merusak negara ini. Mereka menghancurkan impian banyak orang. Tapi mereka sendiri sama sekali tidak terugi. Kami bertiga orang tua pergi merampok bank. Jika kita berhasil, maka kita akan pensiun dalam kemuliaan. Bahkan jika kita ditangkap oleh polisi, di penjara ada tempat tidur, makan 3 kali sehari-hari. Dengan kondisi medis yang lebih baik dari kondisi kita saat ini. Tapi Pak Willy dan Pak Albert sama-sama tidak setuju. Mereka pikir otak Pak Yo rusak. Di malam hari, mereka berdua berencana untuk menasihati Pak Yo untuk melepaskan idenya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa, setelah beberapa saat berdiskusi, mereka berdua dibujuk oleh Pak Yo untuk mundur. Rampok. Tetapi hanya merampok uang yang cukup untuk uang menebus pensiun-pensiun yang menjadi milik mereka. Sisa uang akan disumbangkan. Ketiga lelaki tua itu kini telah membentuk kelompok dan startup. Setelah ini, pengumuman pertama setelah mereka membentuk grup adalah pergi ke supermarket untuk berlatih. Pepatah sangat benar. Merampok bank harus dimulai dari merampok supermarket. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa ketiga lelaki tua ini hampir berhasil dalam perampokan pertama mereka. Perhatikan dan lihat. Pak Yo yang berusia 80 tahun ini sedang mencuri tepung dari supermarket. Tetapi sengaja membiarkan petugas keamanan memperhatikannya. Ternyata, dia ingin menarik perhatian staf keamanan. Agar temannya yang berada di area beku dapat dengan cepat mencuri telur. Segera setelah itu, Pak Willy dengan cepat berjalan keluar dari supermarket sambil memegang lepung telur. Dia berlari ke sisi mobil yang menunggu di luar. Tapi pengemudinya tidak terlihat. Bahkan, mereka masih memiliki kaki tangan ketiga. Pak Albert. Dia adalah pengemudi.
Tetapi sebagai hasilnya, dia pergi ke supermarket. Kali ini Pak Willy menjadi khawatir. Dan buru-buru bergegas ke sudut. Pada saat ini, Pak Yo berlari keluar dengan bacon. Tetapi seperti temannya, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam mobil. Apa yang harus mereka lakukan? Sudah punya. Dia segera duduk di tram. Memutar throttle dengan satu tangan. Dan yang lain mengemudikan dan pergi. Pada saat ini, penjaga keamanan bergegas ke arahnya. Tidak ada waktu lagi. Pak Yo membiarkan Pak Willy duduk di keranjang tram. Keduanya akan melarikan diri. Segera setelah itu, kedua lelaki tua itu duduk di tram. Dan mengemudi di jalan yang sibuk. Pak Willy bahkan mengeluarkan tepung. Untuk menghalangi jalan penjaga keamanan di belakang. Sebuah pertunjukan kecepatan yang terlalu cepat, terlalu berbahaya. Tetapi pada akhirnya, kedua lelaki tua itu juga ditangkap. Di supermarket. Pak Albert keluar dari supermarket. Tanpa mencuri apapun. Tetapi juga ditangkap oleh staf keamanan. Mengapa ketiga orang tua ini melakukan ini? Ternyata mereka bertiga sedang bersiap merampok bank. Karena itu, mereka pergi ke supermarket untuk berlatih. Tapi jangan bilang mencuri uang. Mencuri sekotak tepung sudah jadi masalah. Tidak bisa seperti itu. Pak Yo segera mengambil keputusan. Mereka harus mencari guru dan belajar cara merampok bank. Melalui hubungan menantu Pak Yo, mereka menemukan seseorang. Pria itu setelah mengetahui bahwa mereka bertiga ingin merampok bank. Wajahnya menunjukkan kecurigaan. Kamu akan dipenjara seumur hidup. Bagimu, kamu tidak akan hidup lebih lama lagi. Tapi kamu harus berpikir dengan hati-hati, mengerti? Ini bukan bermain kartu di bangku taman. Dengar, anak muda. Saya tidak ingin mendengar Anda mengatakan hal-hal ini. Di luar, saya sudah sering mendengar hal-hal ini. Hanya 20 hari lagi dan saya tidak akan memiliki rumah untuk ditinggali lagi. Asuransi sosial saya adalah lelucon. Pensiun-pensiun saya juga dipotong. Kami bertiga tahu itu sulit tetapi masih harus dilakukan. Jika Anda ingin mengambil seperempat dari itu maka anggap itu sebagai komisi. Untuk membantu kami, itu tidak masalah. Tetapi jika Anda tidak ingin membantu, jangan banyak bicara. Pria itu dibujuk oleh Pak Yo. Mulai hari berikutnya, dia akan mengajari mereka cara merampok bank. Namun yang mengejutkan, pria ini benar-benar bukan orang biasa. Dia hanya perlu menggambar beberapa garis sederhana. Dia bisa menyelesaikan sketsa bank. Dia juga membantu orang-orang tua mencatat lokasi setiap kamera pengintai. Tak hanya itu, ia juga membantu ketiga lelaki tua itu memilih bus wisata, karena mobil ini tidak terlihat seperti mobil perampok bank. Selanjutnya, dia meminta ketiga lelaki tua itu untuk melatih tubuh mereka. Bagaimanapun, mereka lebih dari 80 tahun. Merampok bank bukanlah tugas yang mudah. Selanjutnya, inilah masalahnya. Butuh sekitar 2 hingga 4 menit bagi polisi untuk bertindak. Oleh karena itu, yang terbaik adalah waktu sekitar 2 menit mereka harus meninggalkan TKP. Tapi setelah melalui banyak tes, pencapaian tercepat mereka adalah sekitar 3 menit 7 detik. Meskipun tidak bisa menyelesaikan sekitar 2 menit. Tapi patut dicoba. Akhirnya, hari itu telah tiba. Pertama, ketiga lelaki tua itu menggunakan kegiatan patronase untuk menyembunyikan rencana. Dan membuat alibi yang sempurna. Kemudian, mereka diam-diam mengemudi. Dan pergi ke depan bank. Proses perampokan bank resmi dimulai. Pertama, ketiga lelaki tua itu menggunakan senjata untuk menekan semua orang. Kemudian memerintahkan kasir untuk membuka jendela. Akhirnya, mereka mulai mengambil uang melalui jendela. Namun pada menit ke-40, "Tuan, Anda bisa menerimanya." Pak Willy menoleh untuk melihat gadis itu. Dan mengingat keponakannya. Sehingga uang itu tidak lagi diperlukan. Dan pergi ke sisinya dengan maksud untuk menyapanya. Pada saat ini, kasir diam-diam membunyikan alarm ke polisi. Polisi segera mengidentifikasi mereka. Saat darurat, Pak Willy tiba-tiba pingsan. Anda benar-benar tidak dapat percaya bahwa seorang perampok mencuri uang dari bank. Tetapi pingsan karena topeng di wajahnya. Untungnya, gadis kecil ini membantunya melepas topengnya. Jadi dia perlahan sadar. Dan di bawah topeng itu, terungkap janggut putih. Tidak menyangka ini adalah orang tua yang berusia di atas 80 tahun. Dan yang membuatnya semakin sulit dipercaya adalah kedua kaki tangannya, yang juga berusia di atas 80 tahun.
Tepat ketika mereka akan mundur, kecelakaan tak terduga terjadi. Direktur bank mengambil pistol dan menembak dengan liar ke mereka. Tetapi untungnya tidak mengenai mereka. Ternyata, bank ini telah dirampok 2 kali dalam sebulan. Direktur benar-benar hancur. Kejatuhan orang dewasa biasanya datang dalam sekejap. Tapi lelaki tua tetaplah lelaki tua. Setelah beberapa tembakan, hormon dalam tubuh seorang pensiunan tanpa diduga terbangun lagi. Bawa pistol di dalamnya penuh peluru dengan hanya cangkang kosong. Suara tembakan keluar, itu adalah tembakan acak. Tapi langsung menakuti direktur. Oh ibuku. Mama. Ini amunisi kosong, idiot. Segera orang-orang tua itu mengemudi dan meninggalkan tempat kejadian. Ketika polisi datang untuk memblokir bank, mereka berpisah untuk bertindak. Tidak panik, tidak panik. Seorang pria naik taksi untuk memberikan uang kepada orang yang mengajari mereka cara merampok bank. Seseorang naik bus ke pabrik untuk menghancurkan alat-alat kejahatan. Yang lain terus mengemudi untuk membawa mobil yang mereka sudah mencuri kembali ke kegiatan sponsor. Setelah mereka melakukan semua ini, mereka kembali ke kegiatan patronase, berbaur dengan orang banyak. Di malam hari, hal yang tidak menyenangkan akhirnya terjadi. Pak Willy, setelah minum anggur untuk merayakan keberhasilan, tiba-tiba jatuh sakit. Faktanya, ginjalnya sudah gagal. Dan dia harus menjalani transplantasi ginjal. Tapi ini belum terpecahkan. Masalah lain datang lagi. Staf keamanan supermarket, setelah membandingkan video perampokan bank dengan video pencurian barang di supermarket, mereka mencela Pak Albert. Polisi, setelah memverifikasi, segera mengidentifikasi pelaku. Ketiga lelaki tua itu dengan cepat ditangkap. Tapi mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Karena mereka semua memiliki alibi yang sempurna. Pak Yo ketika di loket tiket, membiarkan lelaki tua lain memakai topinya. Dan tanpa sengaja lelaki tua itu berpura-pura menjadi Yo. Dan Pak Albert, dari saat dia pergi sampai dia kembali, melewati pintu belakang toilet, membuat gambar palsu dirinya sedang sembelit. Dan Pak Willy sebelum bertindak, dia tidak mengungkapkan wajahnya. Dan dengan santai kembali ke rumah hantu. Terus berpura-pura menjadi hantu. Mereka bertiga berpikir bahwa tindakan mereka benar-benar sempurna. Tanpa diduga, polisi memiliki saksi penting. Polisi meminta gadis di bank untuk menunjukkan pelaku yang sebenarnya. Ketika mereka melihatnya, para lelaki tua itu langsung merasakan kedinginan dari rambut telinga mereka hingga ujung jari kaki mereka. Gadis kecil itu memegang boneka di tangannya, berjalan di depan mereka, dan memperhatikan mereka satu persatu. Lalu berhenti di depan Pak Willy. Gadis itu menatapnya lama, dan mengenali jam tangan Pak Willy. Kemudian gadis itu menarik baju polisi itu, dan mengatakan kepadanya bahwa, "Aku tidak melihatnya." "Apa? Dia tidak ada di sini." Ternyata gadis ini memiliki hati yang jujur, dan tidak tega membiarkan Pak Willy ditangkap. Karena itu, dia membantunya. Segera setelah itu, mereka ditemukan tidak bersalah dan dibebaskan. Tuan Yo dan pria itu bertemu. Pria itu memberinya seekor anjing kecil. "Kau mengambil bagianmu, betul?" "Tidak, bukan darimu. Merawat lansia adalah tanggung jawab sosial." Pak Yo menyadari bahwa pria ini adalah perampok yang membantunya ketika dia berada di bank. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum. "Di mana tatonya?" "Itu stikernya, temanku." Tapi sekarang masalahnya telah datang. Polisi muncul. Suasana tiba-tiba menjadi sangat mendesak. Mungkin mereka ditemukan. Polisi baru saja mengembalikan dompet yang ditinggalkan Pak Yo di kantor polisi kepadanya. Mereka berdua menghela nafas lega. Namun di luar dugaan, polisi tiba-tiba menjadi tertarik pada anjing kecil itu, menyebabkan suasana sekali lagi menjadi mendesak. Ternyata pria ini tidak mengambil uang itu, dan mengikatnya erat-erat di kandang anjing. Di saat keduanya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, ketika anjing kecil itu tiba-tiba menggigit tangan polisi itu, menyelamatkan mereka berdua dari bahaya. Beberapa hari kemudian, menurut peraturan asli, orang-orang tua membawa kelebihan uang dari perampokan itu, dan menyumbangkan semuanya ke asosiasi sponsor tua. Di tempat lain, operasi transplantasi ginjal Pak Willy
akan segera dimulai. Tak disangka, pendonor ginjalnya adalah Pak Albert, yang membangkitkan hormon pensiun di dalam tubuhnya. Sebulan kemudian, Pak Willy keluar dari rumah sakit, dan mengenakan setelan barat. Ekspresinya sangat serius. Dan Pak Yo berdiri di samping memberikan pidato. Terima kasih atas semua pengorbanan Pak Albert untuknya. Ternyata, ini pernikahan Pak Albert. Setelah membangkitkan hormon dalam tubuh, Pak Albert sekali lagi menemukan cinta dalam hidupnya. Dan ketiga lelaki tua ini, pada awalnya mereka tidak memiliki dukungan di hari tua. Tapi akhirnya mereka memiliki dukungan di hari tua. Tidak tahu berapa lama mereka bisa hidup. Tetapi mereka pasti akan bersama selama sisa hidup mereka. Jika kamu memiliki teman untuk menemanimu, mungkin ketika kamu tua, hidup tidak akan terlalu buruk.